Oke, ini kalimat terakhir yang tadi tak ceritain waktu dia lidahnya mau dipotong. Jadi dia bilang, ya Tuhan, lihatlah hamba-hambamu yang telah berkumpul. Mereka menginginkan kematian demi membela-Mu dan untuk lebih dekat denganmu. Itu kan orang-orang bilangnya kan memang membela Allah, membela Islam. Maka ya Tuhan, ampuni dan kasihi mereka. Mereka itu tidak tahu apa-apa. Andai saja Engkau menyingkapkan tirai wajah-Mu sebagaimana Engkau singkapkan kepadaku, niscaya mereka tak akan melakukan ini padaku. Andai saja Engkau turunkan tirai wajah-Mu dariku sebagaimana Engkau menurunkannya dari mereka, niscaya aku tak akan diuji seperti ini. Jadi waktu terakhir sudah berdarah-darah, sudah tinggal badannya sama kepalanya saja, mau dipotong lidahnya, dia masih berdoa pada yang menyiksa dia. Padahal ceritanya kalau Al-Hallaj mau, itu dia bisa aja keluar penjara lari. Kan ada ceritanya 3 hari di penjara. Hari pertama sipirnya lihat, loh ini kok Al-Hallaj hilang. Hari pertama ada, hari kedua Al-Hallaj kok hilang. Hari ketiga, loh penjara sama Al-Hallajnya hilang. Ya, ada cerita begitu. Terus waktu ditanya sama, kok bisa kayak gitu loh. Hari kedua saya keluar ketemu sama Allah, maka aku ndak ada di penjara. Hari ketiga Allah yang datang ke sini, maka penjara sama akunya nggak kelihatan. Jadi jawabannya adalah gitu. Dan waktu terakhir mau dieksekusi itu, dia bisa melepaskan teman-temannya sak penjara, dibebaskan semua sama Al-Hallaj. Jadi dia cuma nunjuk itu, terus terbuka semua pintu penjara, silahkan kalian keluar, dan dia sendiri nunggu di dalam. Sipirnya herannya bukan kenapa kok bisa membebaskan, karena semua orang sudah tahu karomahnya Al-Hallaj. Cuma dia, kok sampean gak ikut lari sekalian, saya itu beban loh menjara sampean itu. Jadi iya, kalau nggak disuruh oleh raja, dia sebenarnya maunya dibebaskan aja. Tapi ya Al-Hallaj bilang, ya sudah skenario-nya seperti ini. Jadi nanti hikmahnya akan ketemu di belakang, dia harus dieksekusi memang. Sama kayak Sokrates kemarin. Kalau dia lari dan pilih hidup enak, ya pengaruh ajarannya nggak akan sedahsyat sekarang. Nah, itu Al-Hallaj. Oke, sedikit saja saya ngomong, bisa tafsir politiknya. Tafsir politiknya itu, ada orang membaca fenomena Al-Hallaj itu sebenarnya fenomena urusan politik, kenapa dia dieksekusi, bukan urusan agama. Dan ajaran-ajarannya Al-Hallaj itu bisa ditafsirkan secara politik. Saya bilang tadi sedikit di depan, misalnya Al-Hallaj ini orang Persia yang taklukannya Islam, dan sampai hari ini namanya Persia Arab, Arab non-Arab itu kan selalu rival, selalu saingan. Sampai detik ini Iran dan Timur Tengah itu kan masih breng. Terus zaman itu orang-orang Persia, orang taklukan itu namanya kelompok Mawali. Jadi orang Mawali itu orang-orang mu'alaf, termasuk orang Persia yang sepinter apapun dia, sejago apapun dia, tidak akan bisa jadi pimpinan. Dia hanya ngawal, hanya jadi pegawainya orang-orang Arab zaman itu. Dan dianggap tidak pinter agama, dia harus bayar pajak kayak kafir dhimmi, dan tidak boleh menduduki jabatan. Akhirnya apa? Ajarannya Al-Hallaj bisa dibaca semacam ini. Hulul itu berarti kayak tadi, setiap manusia punya hak untuk ketemu dengan Allah. Kesetaraan, tidak harus Arab dan non-Arab, tidak harus mayoritas dan minoritas. Itu sebenarnya visi, di samping kedalamannya tadi ada implikasi politiknya. Nur Muhammad juga begitu. Orang Arab itu kan di zaman itu agak merasa besar karena Nabi turun di Arab. Nah, terus lahirlah teori Nur Muhammad. Nur Muhammad itu, nurnya Muhammad itu tidak cuma miliknya Nabi Muhammad. Semua Nabi, bahkan para wali juga punya.
Nah itu sekarang ada saingannya, sekarang tidak cuma Nabi Muhammad, karena sekarang ada Nur Muhammad, lebih esensial daripada Nabi Muhammad. Sama, Wahdatul Adyan juga begitu. Bangsa Persia yang non-muslim, yang Zoroaster itu kan biasanya agak terdiskriminasi, harus bayar upeti. Ajaran Wahdatul Adyan dari para sufi Persia itu meminimalisir ini, biar orang melihat bahwa sama-sama beragama, akarnya sama, jangan saling mendiskriminasi. Dan yang terakhir, iblis dan Fir'aun. Ini sebenarnya diskusi teologi. Jadi Al-Hallaj ini agak pro dengan Murji'ah, melawan para mutakallim. Itu sebenarnya mau ngeritik iblis dan Fir'aun. Iblis itu kan sangat tauhid, satu-satunya yang dia sembah hanya Allah, dan disuruh sujud ke Adam nggak mau. Orang yang setauhid puncak kayak gini aja nggak selamat, masuk neraka. Maka manusia yang merasa tauhidnya tinggi jangan sombong. Kamu tetap raiso ngalahke iblis nek urusan menomorsatukan Allah, kan gitu. Sindirannya ke situ sebenarnya. Para mutakalim itu kan sering merasa imannya lebih tinggi, lebih ngerti agama. Begitu kamu merasa kayak gini, itu sebenarnya kamu sudah kalah sama iblis. Iblis itu kan kalahnya karena merasa tinggi itu, dan tauhidnya sebenarnya dia puncak, hanya agak sombong. Maka siapapun muwahhid yang sombong sebenarnya dia iblis. Ya kan gitu. Orang yang mengklaim dirinya beriman, bertauhid, tapi sombong, pokoknya Allah nomor satu, bela Allah, bela Islam, tapi sombong, maka dia sebenarnya tipenya tipe kamu yang ngomong, bukan aku. Oke, itu kritiknya Al-Hallaj. Itu kalau dibaca secara politik. Cuma yang terakhir ini, yang politik ini yang bisa kita diskusikan panjang. Silahkan buka forum sendiri untuk bahas ini.